Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, jumpa lagi di channel Ina Belajar. Video ini adalah video berseri tentang belajar statistika. Kali ini kita akan belajar terkait dengan distribusi frekuensi. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Kita akan awali pembelajaran ini dengan terlebih dahulu memaparkan pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, penyusunan distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga, histogram, poligon, dan kurva Ogive. Dan yang terakhir, distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yakni yang pertama, mahasiswa mampu mengemukakan kembali pengertian dan bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyusun distribusi frekuensi dari data tunggal dan data berkelompok. Selanjutnya yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, mengemukakan kembali pengertian dan langkah-langkah membuat histogram, poligon, dan kurva Ogive. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu mengemukakan kembali dan memberikan contoh dari distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Baik. Kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Dari distribusi frekuensi ini dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Kemudian, bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Jadi ada beberapa bagian-bagian dari distribusi frekuensi sendiri. Di sini yang pertama, kelas-kelas. Di sini kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Kemudian yang kedua, batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Pada batas kelas ini terdapat dua batas, yakni yang pertama batas bawah dan batas atas. Batas kelas bawah itu terdapat di deretan sebelah kiri pada setiap kelas, sedangkan batas kelas atas adalah dia terdapat pada deretan sebelah kanan pada setiap kelas. Batas kelas tersendiri, di kelas sendiri ini merupakan batas semu dari setiap kelas. Karena di setiap kelas yang satu dengan yang lain itu masih terdapat lubang tempat angka-angka tertentu. Jadi untuk batas kelas adalah batas kelas semu. Sudah. Kemudian yang ketiga, tepi kelas. Tepi kelas di sini disebut juga sebagai batas kelas nyata. Jadi kalau batas kelas tadi adalah dia masih merupakan batas semu. Sedangkan untuk tepi kelas ini adalah batas kelas nyata. Di mana di sini batas kelas di sini tepi kelas ini ini batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Pada tepi kelas ini juga terdapat dua tepi kelas, yakni tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Tepi kelas bawah ini adalah batas kelas yang sebenarnya, dan tepi kelas atas adalah batas kelas atas kelas yang sebenarnya. Untuk mencari tepi kelas bawah di sini itu
jadi untuk mencari tepi kelas bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan untuk tepi kelas atas itu kita mencari dengan menggunakan batas kelas atas ditambah 0,5. Selanjutnya, bagian dari distribusi frekuensi yang keempat yakni titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah satu kelas. Jadi dia tepat berada di tengah satu kelas. Untuk mencari titik tengah kelas itu batas bawah atau batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Itu untuk menentukan nilai titik tengah kelas. Selanjutnya yang kelima, yakni interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Itu dinamakan interval kelas. Selanjutnya, yang keenam, yakni panjang interval kelas atau juga biasa disebut dengan luas kelas. Adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Kemudian yang ketujuh, frekuensi kelas. Di sini frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Untuk lebih mengerti terkait dengan bagian-bagian dari distribusi frekuensi, bisa kita lihat dari contoh di sini tabel modal perusahaan Sinarjaya. Ini ada bentuk tabelnya. Untuk kita bisa lebih memahami bagian-bagian dari distribusi frekuensi, bisa kita lihat. Bagian yang pertama adalah kelas-kelas. Kelas-kelas yang dimaksud di sini adalah ini 50 sampai 59. Ini dia kelas pertama. Kemudian yang kelas kedua 60 sampai 69. Kelas ketiga 70 sampai 79, kelas keempat 80 sampai 89 dan kelas yang kelima adalah 90 sampai 99. Jadi kelas-kelas yang di sini itu ada 5. Ya, dari 50 sampai 51, 59 itu kelas pertama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu kelas-kelasnya ada 5. Kemudian untuk batas kelasnya tadi di sini batas kelas adalah untuk batas kelas bawah itu kelas data yang berada paling kiri. Ya, jadi ini yang berada paling kiri itu dinamakan batas bawah. Kemudian batas kelas atas ini terdapat pada deretan paling kanan, ini dinamakan batas atas. Jadi batas bawah itu 50, 60, 70, 80, 90. Sedangkan batas atasnya adalah 59, 69, 79, 89, dan 99. Kemudian yang ketiga, tepi kelas. Tadi tepi kelas itu ada 2, tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Tepi kelas bawah ini kita bisa cari dengan menggunakan batas bawah dikurang 0,5. Jadi untuk tepi bawah, tepi kelas bawah 50 dikurang 0,5 49,5. 60 dikurang 0,5 begitu seterusnya. 90 dikurang 0,5. Jadi untuk batas bawah dari contoh ini adalah 49,5, 59,5, 69,5, 69,5, 79,5 dan 89,5. Untuk tepi atasnya adalah batas atas ditambah 0,5. Contoh 59 ditambah 0,5 berarti yang kita lihat untuk tepi atas sendiri adalah 59,5, 69,5, 79,5, 89,5 dan 99,5. Itu adalah tepi kelas atas. Kemudian untuk titik tengah kelas kita bisa lihat adalah batas atas ditambah batas bawah. Berarti kalau contohnya ini bisa kita lihat pada kelas pertama. 59 tambah 50 dibagi 2. Berarti 109 dibagi 2 sama dengan 54,5. Jadi untuk titik tengah kelas pertama adalah 54,5. Begitupun yang kedua 64,5 dan seterusnya 94,5 itu adalah titik tengah kelas. Selanjutnya untuk interval kelas. Interval kelas yang di sini yang dilihat adalah 50 sampai 59. Intervalnya itu berarti interval kelas kita bilang 50 antara 50 sampai 59. Jadi kalau panjang interval kelas yang kita masuk
interval kelas yang dimaksud adalah 50 sampai 59. Selanjutnya untuk panjang interval kelas atau luas kelas. Itu kita bisa lihat dari misalkan di kelas yang pertama ini, panjang interval kelasnya adalah kita berhitung dari 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Jadi panjang interval kelasnya itu ada 10. Selanjutnya untuk frekuensi kelas, kita bisa lihat misalkan di kelas yang pertama 50 sampai 59, frekuensinya adalah 16. Seperti itu. Jadi untuk frekuensi kelasnya itu bisa dilihat itu adalah 16 untuk di kelas pertama. Kelas kedua 32, kelas ketiga ada 20, kelas keempat adalah 27 dan kelas kelima adalah 15. Total frekuensi kelas untuk contoh ini ada 100. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan bisa kalian lihat di pada contoh. Selanjutnya, penyusunan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu bisa disusun dengan mengikuti pedoman sebagai berikut. Ya, jadi untuk menyusun distribusi frekuensi, misalkan ada data yang dia masih sifatnya tunggal, kemudian kita mau menyusun data tersebut ke dalam bentuk distribusi frekuensi, maka kita bisa menggunakan pedoman ini. Yang pertama di sini mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kalau ada beberapa data tunggal atau data acak, itu hal yang pertama kita lakukan adalah kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, yang kedua, kita menentukan jangkauan atau range dari data tersebut. Jadi setelah kita urutkan, kemudian kita tentukan dulu jangkauannya. Itu menggunakan rumus data terbesar dari data terkecil. Jadi setelah kita urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar, kita lihat data yang terbesarnya itu berapa, data terkecilnya itu berapa. Untuk menentukan jangkauan itu kita gunakan data terbesar dikurang data terkecil. Oke, selanjutnya yang ketiga, menentukan banyaknya kelas. Di sini untuk menentukan banyaknya kelas, kita menggunakan rumus Targes, di mana rumus Targes sendiri K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya. Oke, selanjutnya menentukan panjang interval kelas. Ya, jadi setelah kita tentukan banyaknya kelas, kemudian kita tentukan lagi panjang dari interval kelas tersebut. Panjang interval kelas tersendiri kita gunakan adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Ya, jadi setelah langkah kedua dan langkah ketiga, kemudian langkah keempat adalah menentukan panjang interval kelas. Itu menggunakan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Selanjutnya, menentukan batas bawah kelas pertama. Menentukan batas bawah kelas pertama biasa kita gunakan adalah data yang terkecil. Kemudian untuk menuliskan yang selanjutnya adalah menuliskan frekuensi kelas secara melidi dalam kolom turus atau tali, biasa juga disebut dengan sistem turus, itu sesuai dengan banyaknya data. Jadi untuk menyusun distribusi frekuensi ada 6 langkah yang bisa kita lakukan. Baik, untuk lebih memahami terkait dengan bagaimana cara menyusun distribusi frekuensi, kita langsung saja pada contoh. Misalkan di sini ada contoh dari hasil pengukuran diameter pipa-pipa yang dibuat oleh sebuah mesin dalam milimeter terdekat, diperoleh data sebagai berikut. Jadi hasil pengukuran diameter itu ada datanya seperti ini. Ya. Jadi jumlah datanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada datanya ini ada 40 data. Ini bisa kita buat dalam bentuk distribusi frekuensi, ya. Jadi di sini untuk soalnya buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Seperti yang tadi saya jelaskan, pedoman untuk menyusun distribusi frekuensi, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah dengan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar.
Jadi dari 40 data ini kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini diperoleh datanya. Ini. Setelah diurutkan ini sama yang di atas, jumlah datanya ada 40. Kemudian yang kedua adalah mencari jangkauannya. Tadi jangkauan sendiri adalah data terbesar dikurang data terkecil. Di sini setelah data diurutkan itu data terbesarnya adalah 82 dan data terkecilnya adalah 65. Sehingga untuk jangkauannya adalah 82 dikurang 65. Itu sama dengan 17. Kemudian langkah yang ketiga, banyaknya kelas. Itu digunakan rumus Stargess. Tadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya sendiri adalah banyaknya data. Tadi di sini banyaknya data kita ketahui ada 40. Sehingga untuk banyaknya kelas ini ditentukan adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Itu sama dengan 60. Ini setelah dibulatkan ya. Pembulatan data. Ini dibulatkan itu ada 6. Selanjutnya, langkah keempat, mencari panjang interval kelas. Tadi panjang interval kelas adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Di sini tadi jangkauannya ada 17, kemudian banyak kelas ada 6, jadi 17 dibagi 6 itu sama dengan 3. Ini setelah dibulatkan ya, pembulatannya. Jadi untuk panjang interval kelas itu ada 3. Selanjutnya, untuk batas bawah kelas pertama, kita lihat data yang paling kecil atau data terkecil. Ini ada 65. Kemudian yang keenam, menuliskan frekuensi kelas secara melidi dalam kolom tulis data tali sesuai dengan banyaknya data. Jadi setelah diketahui semua batas bawah kelas pertama, kemudian panjang interval kelasnya, banyaknya kelas, dan jangkauannya, selanjutnya kita buat kolom distribusi frekuensinya. Seperti ini. Nah, ini bisa dilihat kembali. Ini untuk panjang interval kelas ini tadi 3 ya. Jadi batas kelas pertama 65, jadi kita memulai dengan 65, kemudian panjang interval kelasnya 3, berarti kita berhitung 65, 66, 67. Jadi intervalnya adalah 65 sampai 67. Kemudian tadi banyaknya kelas ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, sudah jelas ya. Jadi yang kita butuhkan adalah intervalnya dengan banyaknya kelas. Dengan tadi ya. Nah, setelah kita urutkan 65 sampai 67, 68 sampai 70 dan seterusnya 80 sampai 82. Kemudian untuk menuliskan untuk frekuensinya di kolom selanjutnya, di sini caranya untuk menentukan frekuensi setelah data diurutkan kita lihat interval kelas antara 65 sampai 67 ada berapa data? Coba kita lihat setelah data diurutkan 1, 2, 3 itu ada 3. Makanya di sini interval kelas pertama 65 sampai 67 itu ada 3. Selanjutnya 68 sampai 70 bisa dilihat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Begitu seterusnya. Sampai misalkan di kelas yang terakhir 80 sampai 82. Ini 1, 2. Ini ada 2. Total frekuensi keseluruhannya adalah 40. Jadi bentuk distribusi frekuensi dari data acak seperti ini tadinya seperti ini bentuknya, setelah dibuat dalam distribusi frekuensi itu bentuknya seperti ini. Seperti itu cara menyusun distribusi frekuensi. Baik. Selanjutnya kita masuk ke materi terkait dengan histogram, poligon, dan kurva Ogive. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan histogram. Histogram di sini adalah grafik seperti diagram batang, tetapi menggambarkan distribusi frekuensi berkelompok dengan menggunakan tepi-tepi kelasnya. Seperti tadi ya, tepi kelas bawah, tepi kelas atas. Itu kita gunakan pada histogram. Untuk langkah-langkah dalam membuat histogram sendiri, itu yang pertama, buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas serta tepi atas kelas untuk setiap kelasnya. Ini untuk memudahkan kita lebih
untuk memudahkan membuat histogram sendiri, kita buat terlebih dahulu adalah kolom tambahan untuk tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Tapi kalau kita sudah paham terkait dengan tepi bawah dan tepi atas, itu sebenarnya untuk membuat kolom pun bisa dibuat dalam bentuk kolom, bisa juga kita menghitung secara langsung saja. Kemudian yang kedua, biarkan frekuensi sesuai kelasnya. Sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya, itulah yang dikenal dengan histogram. Jadi seperti itu caranya untuk membuat histogram. Untuk bentuk histogram sendiri itu bentuknya seperti ini. Jadi ini untuk intervalnya sebenarnya di sini adalah 8, kemudian ini 18, ini 29, 40, 51, 62. Ini batas bawah, ini batas atas. Batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada interval kelasnya, ada banyaknya kelas, ada 5. Bentuknya histogram seperti ini. Oke, mungkin sudah jelas. Kita lanjut ke poligon. Poligon di sini adalah garis yang dibentuk dari frekuensi 0, melewati titik tengah, nilai, dan kembali ke frekuensi 0. Oke, langkah-langkah untuk membuat poligon sendiri. Ini sama pada histogram tadi, membuat kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun untuk tepi kelas atas pada setiap kelas. Kemudian yang kedua, biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya, itulah yang dikenal dengan histogram. Jadi setelah kita buat seperti ini, untuk poligon sendiri kita buat dulu histogramnya, baru kita membuat tambahkan dengan kolom nilai untuk titik tengah, untuk nilai tengahnya. Kemudian dihubungkan antara nilai tengah sesuai frekuensi dimulai dari 0, frekuensi sebelah kiri ke titik tengah hingga ke kanan, dan terus ke 0 frekuensi. Ini langkah-langkah untuk membuat poligon sendiri. Untuk gambarnya itu bisa dilihat seperti ini. Jadi ini adalah, tadi ada histogramnya, kemudian poligonnya sendiri adalah garis yang ini. Yang dibentuk dari titik 0, kemudian kita tarik garis titik tengah dari diagram histogram tersebut. Masing-masing ada titik pada titik tengah pada diagramnya, kemudian itulah yang dihubungkan dari 0, kemudian titik tengah, ditarik garis seperti ini. Inilah yang dinamakan poligon. Poligon pada histogram. Jadi kalau pada diagram kemarin itu diagram batang, ini namanya diagram garis. Tapi kalau pada distribusi frekuensi ini, diagram garis ini dinamakan poligon. Ya. Oke. Jelas ya? Kita lanjut pada kurva Ogive. Kurva Ogive di sini adalah kurva yang menunjukkan kumulatif negatif dan kumulatif positif. Langkah-langkah untuk membuat kurva Ogive sendiri, ini sama, buatlah urutan tepi bawah hingga tepi atas, kemudian sesuaikan kumulatif positif atau negatifnya. Gambarkan kurva Ogive dengan menghubungkan frekuensi tiap tepinya. Bentuknya seperti ini. Ini dari titik 0, 7,5. Ini Ogive positif, dia mengarah ke kanan. Sedangkan untuk Ogive negatif, dari atas ke bawah. Itu namanya Ogive negatif. Seperti ini kurva Ogive-nya. Oke ya. Kita lanjut. Distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Sini yang dimaksud dengan distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Ini. Sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif sendiri adalah frekuensi yang dijumlah. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki grafik atau kurva yang disebut dengan Ogive seperti yang tadi. Jadi untuk menentukan distribusi frekuensi kumulatifnya itu dia ada positif, ada negatif.
kurvanya atau grafiknya itu menggunakan OGIF, kurva OGIF seperti itu. Saya rasa untuk materi hari ini cukup. Untuk mendapatkan materi yang lebih detail dan lengkap beserta contoh di sini adik-adik bisa mengakses pada e-modul yang telah disiapkan. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa menambah referensi adik-adik mahasiswa untuk belajar terkait dengan statistika. Mudah-mudahan bisa lebih memahami lagi materinya, khususnya pada materi distribusi frekuensi. Saya rasa untuk video kali ini cukup. Saya akhiri dengan ucapan Billahi bisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.